Lihat betapa terampilnya pencopet ini. Hanya dengan 2 jari ia meraih ponsel. Pura-pura menjawab panggilan lalu menyambar dompet seorang pejalan kaki. Ia mengangkat sudut mantel orang itu dan ternyata ada lagi. Terakhir ia mengambil kacamata hitam untuk menyempurnakan aksinya. Tekniknya yang mulus benar-benar tak tertandingi. Sebagai pencopet kelas kakap, Alan tidak pernah gagal. Ia memiliki pengamatan yang tajam. Ia tidak pernah menarget couple karena terlalu sulit didekati. Orang yang mengenakan jam tangan emas terlalu mencolok sehingga berisiko. Sedangkan dompet yang mencuat keluar biasanya menandakan pemiliknya tidak punya banyak uang. Setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukan sasaran. Seorang wanita yang sedang gugup berbicara di telepon. Tasnya terlihat berat. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Target sempurna seperti ini tidak akan dilewatkan Alan. Wanita itu tampak gelisah. Saat ia menunduk, Alan dengan sigap mengambil tasnya. Ia memeriksa hasil curiannya. Namun yang ditemuinya hanya sebuah wig boneka beruang dan paling banyak sebuah ponsel. Ia tak menyangka bisa salah menilai target. Ia hanya mengambil ponselnya lalu membuang tas itu di dekat tempat sampah. Tepat saat ia hendak pergi, tas tiba-tiba Alan perlahan berdiri memandang kekacauan di sekitarnya dan tempat sampah yang hancur. Ia baru sadar bahwa tas itu adalah sebuah bom. Tak ingin menimbulkan kecurigaan, ia segera berbalik dan lari. Insiden itu cepat menyebar ke berita. Menteri Dalam Negeri melakukan konversi pers dan akan segera menangkap pelaku pengeboman itu. Sementara itu, agen CIA dan polisi setempat melacak tas itu hingga ke Alan lewat rekaman kamera pengawas lalu mengirim petugas untuk menangkapnya. Ketika Alan melihat wajahnya terpampang di berita sebagai buronan, ia segera berkemas untuk melarikan diri. Namun saat menuruni tangga, ia melihat para petugas sudah mengepung. Ia mundur ke loteng, tapi terpeleset dan jatuh tepat di hadapan agen itu. Alan segera bangkit dan kabur. Terjadilah kejar-kejaran sengit di atap rumah. Saat tak ada jalan keluar, Alan membuka jendela atap, melompat masuk ke dalam, lalu berlari menuruni tangga hingga berhasil lepas dari kejaran. Ia mengambil jaket, mengenakan kacamata hitam dan melihat sebuah motor di dekatnya. Sebuah ide baru muncul. Ia sengaja menabrak pemilik motor itu, mencuri kuncinya, mengenakan helm, lalu mencoba kabur. Namun, ia tak sempat jauh sebelum seorang petugas menghentikannya. Alan akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Di sana salah satu agen CIA menanyainya tentang alasan menanam bom. Alan benar-benar tidak tahu apa-apa dan bersikeras bahwa dirinya hanyalah seorang pencopet. Tetapi agen itu tidak percaya. Ia bahkan menodongkan pistol untuk menginterogasinya lagi. Begitulah cerita seorang pencopet yang tak sengaja menjadi teroris.